Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ayat-ayat renungan kita saat ini menyatakan teladan kehidupan dan ajaran Yesus pada saat dia di Taman Getsemani menjelang hari kematiannya. Yesus menjadi teladan bagi kita, dan ia mengajar bahwa doa adalah kunci kemenangan atas pencobaan. Setiap hari dalam kehidupan kita masing-masing, kita diperhadapkan dengan seseorang, dengan situasi, dengan persoalan yang kerap kali mencobai kita untuk berpikir, untuk merasa, untuk berkehendak dan bertindak melawan Tuhan. Jangan memberi diri jatuh dalam pencobaan sehingga kita berbuat dosa. Doa adalah cara ampuh untuk menghadapi situasi sulit seperti itu. Perhatikan bahwa Yesus adalah teladan bagi kita. Saat ia menghadapi hari kematiannya, ia datang ke Taman Getsemani untuk berdoa. Kita bisa melihat Yesus mengalami pencobaan yang sangat berat, sehingga seorang malaikat datang untuk memberikan kekuatan. Yesus mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Dia ketakutan, peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Yesus dicobai untuk menghindar dari penderitaan kematian di salib. Cawan berbicara tentang penderitaan yang sangat mengerikan yang harus ia pikul, yaitu kematian di salib. Lebih parah lagi, ia harus terpisah dari Bapaknya untuk memikul dosa dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam doa Yesus, kita melihat ekspresi Yesus juga komitmennya kepada Bapa. Yesus menyatakan, "Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Apakah Yesus berusaha melepaskan misinya? Tidak, sama sekali tidak. Tidak salah untuk menyatakan perasaan kita yang sesungguhnya kepada Allah, sebagaimana yang Yesus lakukan. Perhatikan selanjutnya Yesus menyatakan, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Jelas bahwa Yesus menyatakan komitmennya bahwa ia akan melakukan apa yang Bapa kehendaki. Yesus menyerah total pada kehendak Bapanya. Perhatikan juga bagaimana Yesus memerintah para murid untuk berdoa. Doa dibutuhkan agar kita dapat menang atas pencobaan. Doa dibutuhkan agar kita dapat melawan setiap tipu muslihat iblis. Yesus tahu bahwa ia akan meninggalkan para murid. Yesus tahu bahwa mereka butuh kekuatan ekstra untuk menghadapi pencobaan yang akan datang. Itu sebabnya Yesus menyuruh mereka untuk berdoa. Tetapi apa yang kita lihat bahwa
para murid tertidur. Perhatikan bahwa apa yang terjadi pada para murid adalah juga apa yang sering terjadi dewasa ini, yaitu kita tidak dapat berdoa dengan baik. Bahkan sering kali kita tidak berdoa. Itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga dan berdoa agar dapat menang atas setiap pencobaan dalam hidup ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.